7 tanda kamu bukan pemalas, tapi lagi burnout. Kenali bedanya. Layar laptop menyala, daftar pekerjaan menumpuk, tapi kamu hanya bisa menatap kosong. Ada dorongan untuk bekerja, tapi tubuh dan pikiran seolah menolak dengan keras. Lalu, bisikan jahat itu datang, kenapa aku malas sekali, sih? Tapi, bagaimana jika yang kamu alami bukan kemalasan? Bagaimana jika itu adalah sinyal SOS dari tubuh dan pikiranmu yang sudah kehabisan bahan bakar? Bagaimana jika kamu sebenarnya sedang burnout? Di dunia yang terobsesi dengan produktivitas dan hustle culture, kita terlalu mudah melabeli setiap jeda sebagai kemalasan. Kemalasan seringkali adalah soal pilihan atau kurangnya motivasi sesaat. Sementara burnout adalah kondisi medis akibat kehabisan sumber daya emosional, mental, dan fisik karena stres yang berkepanjangan. Di channel ini tidak akan memberimu tips anti malas. Sebaliknya, artikel ini akan menjadi pemandumu untuk mengenali perbedaan krusial antara keduanya. Memahami ini adalah langkah pertama untuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan memulai jalan pemulihan yang sesungguhnya. Kenapa kamu wajib tahu bedanya? Sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, pahami dulu mengapa ini sangat penting. Untuk memberi solusi yang tepat, solusi untuk malas, seperti paksaan dan disiplin, justru akan memperparah burnout. Kamu tidak bisa memaksa dirimu keluar dari kelelahan kronis. Untuk memvalidasi perasaanmu, mengetahui bahwa kamu sedang burnout akan memberimu izin untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Ini bukan kegagalan karakter, ini adalah respons tubuh yang wajar. Untuk mencegah dampak jangka panjang, burnout yang tidak ditangani bisa berujung pada masalah kesehatan fisik yang serius, depresi, dan kecemasan. Ini bukan sekadar perasaan, ini biologis. Burnout lebih dari sekadar perasaan lelah. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, secara resmi mengklasifikasikannya dalam ICD-11 sebagai fenomena pekerjaan. Secara sains, saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol, hormon lawan atau lari. Pada burnout, pabrik kortisol ini kacau balau. Kamu seperti menginjak pedal gas mobil tanpa henti hingga mesinnya berasap dan akhirnya mogok. Tubuhmu tidak lagi bisa merespons stres dengan normal, menyebabkan kelelahan ekstrim dan kabut otak, brain fog. Jadi, ini bukan imajinasimu. Ini adalah reaksi fisiologis yang nyata. 7 tanda pembeda. Kelelahan yang tak kunjung usai. Jika malas, kamu merasa enggan bekerja, tapi setelah tidur nyenyak atau liburan akhir pekan, energimu pulih. Istirahat terasa efektif. Jika burnout, kamu merasa lelah sampai ke tulang, bahkan saat baru bangun tidur. Istirahat tidak lagi terasa menyegarkan. Rasanya seperti baterai ponsel yang tidak bisa terisi penuh, mentok di 10%. Perasaan sinis terasing dari pekerjaan. Jika malas, kamu mungkin menunda pekerjaan karena bosan, tapi kamu tidak membencinya. Kamu masih bisa melihat nilai dari pekerjaanmu. Jika burnout, kamu menjadi sangat sinis, negatif, dan merasa terputus dari pekerjaanmu, bahkan dari hal yang dulu kamu cintai. Kamu merasa semuanya sia-sia dan tidak ada artinya lagi. Penurunan efektivitas produktivitas. Jika malas, kamu sadar kamu bisa mengerjakannya dengan baik, tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya sekarang. Jika burnout, kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kamu terus membuat kesalahan, sulit konsentrasi, dan kreativitasmu hilang. Ini bukan soal tidak mau, ini soal tidak bisa. Munculnya gejala fisik yang mengganggu. Jika malas, dampaknya lebih ke mental, rasa bersalah, kebosanan. Jika burnout, stres kronis mulai menyerang fisikmu. Kamu sering sakit kepala, nyeri otot, masalah pencernaan, atau bahkan jantung berdebar tanpa sebab yang jelas. Hilangnya minat pada hal yang dulu disukai. Jika malas, kamu justru lari ke hobi, nonton serial, main game, untuk menghindari pekerjaan. Hobi masih terasa menyenangkan. Jika burnout, kamu kehilangan energi dan minat bahkan untuk melakukan hobimu. Aktivitas yang dulu menjadi sumber kebahagiaan kini terasa seperti beban tambahan. Menarik diri dari lingkungan sosial. Jika malas, kamu mungkin menolak ajakan teman karena lebih memilih rebahan, tapi kamu tidak merasa terbebani oleh interaksi sosial. Jika burnout, kamu secara aktif menghindari orang lain karena interaksi sosial terasa sangat menguras sisa energimu yang sedikit.
Kamu memilih isolasi, perasaan hampa dan meragukan diri. Jika malas, kamu mungkin merasa bersalah sesaat karena menunda-nunda. Jika burnout, kamu merasa hampa, tidak kompeten, dan seperti seorang penipu, impostor syndrome. Ada perasaan gagal yang mendalam dan meragukan semua pencapaianmu. Kesimpulan. Perbedaannya sangat jelas. Kemalasan adalah tentang keengganan, sementara burnout adalah tentang ketidakmampuan akibat sumber daya yang habis. Label pemalas adalah sebuah kritik yang menyakitkan. Mengenali burnout adalah sebuah diagnosis yang memberdayakan. Jika kamu menemukan dirimu di dalam tanda-tanda burnout, ketahuilah ini. Kamu tidak rusak, kamu tidak gagal, dan kamu jelas bukan pemalas. Kamu hanya manusia yang sudah terlalu lama membawa beban yang terlalu berat. Langkah pertamamu dimulai hari ini, bukan besok. Mengakui adalah langkah pertama. Sekarang, apa langkah kecil yang bisa kamu ambil? A. Acknowledge G. Akui ucapkan dengan lembut pada dirimu sendiri. Aku lelah. Mungkin aku sedang burnout, dan itu valid. B. Break. Bernapas, beri jeda, jangan pikirkan cuti panjang dulu. Ambil satu jeda 5 menit hari ini. Pergi keluar, lihat langit, dan ambil 3 napas dalam-dalam. Hanya itu. C. Connect. Ceritakan, kirim pesan ke satu orang yang kamu percaya. Cukup katakan, lagi capek banget akhir-akhir ini. Membuka diri adalah cara melepaskan tekanan.